sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar sore hari ini? Ya, tentu kabar baik dan luar biasa. Puji Tuhan, kita dapat lagi beribadah sore hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, adik-adik, semua sudah siap beribadah sore hari ini? Nah, kalau sudah siap, duduk yang manis ya. Kalau kakak bilang silakan berdiri, berarti semuanya bangkit berdiri. Ya, fokus kita beribadah sore hari ini. Tidak melakukan kegiatan apapun selain memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa ketika diajak berdoa. Baik, mari kita mulai ibadah kita sore hari ini. Ayo, semua bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau menyediakan hati kami, pikiran kami, bahkan kami akan memuji Tuhan. Tuhan berkati kami, sempurnakan setiap pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Baik, semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini bersama-sama. Bapa, Engkau baik. jalan keselamatan. Oleh sebab itu, adik-adik, mari semua kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan hati yang sukacita ya. Ayo semua berdiri.
Dalam Yesus kita bersaudara. Berarti semua ini kita bersaudara ya. Baik yang kulit hitam maupun kulit putih, semuanya kita bersaudara di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, dalam Yesus kita bersaudara. Dari teman kita Evelyn bersama Emanuela. Ayo adik-adik silakan duduk. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari teman kita Evelyn. Terima kasih Evelyn untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita angkat pujian ini bersama-sama. Ayo semua bangkit berdiri kembali. Kita angkat pujian dalam serta Yesus. Hari
Sebelumnya kita angkat pujian ini berkata, firman Tuhan ku dengar. Ayo adik-adik bersama-sama kita angkat pujian ini. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Kak Eben. Sebelumnya kita akan berdoa. Doa firman Tuhan akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan lewat puji-pujian. Saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah, senang rasanya boleh berjumpa lagi dengan adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus sore hari ini. Tadi kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan sore hari ini yaitu Paulus memberitakan Injil. Apa? Paulus memberitakan Injil. Betul sekali. Kisah ini diambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 sampai pasal yang ke-9. Nah, supaya untuk tetap dengar fokus mendengarkan cerita firman Tuhan, duduk yang rapi, duduk yang manis, dan ingat jangan ada yang bermain, supaya tetap fokus mendengarkan cerita firman Tuhan dan bisa melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Selamat menyaksikan. Cerita firman Tuhan sore hari ini ialah Paulus memberitakan Injil. Kisah ini diambil di dalam kitab Kisah Para Rasul dari pasal yang ke-8 sampai pasalnya yang ke-9. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Paulus mempunyai nama Paulus, namanya terlebih dahulu adalah Saulus. Siapa itu Saulus? Saulus dikenal sebagai orang yang menganiaya orang Kristen atau pengikut Kristus, baik laki-laki maupun perempuan. Inilah dia kisahnya. Saulus mencari dan menangkap semua orang Kristen dan laki-laki. Ia memasukkan mereka semua ke dalam penjara. Suatu ketika, Paulus pergi ke kota Damsyik. Tiba-tiba, ada sinar terang muncul dan Saulus rebah ke tanah. Nah, sinar apakah itu adik-adik? Kita lanjutkan ceritanya. Sinar itu adalah sinar kemuliaan Kristus. Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" Suara itu berkata, "Aku Yesus yang kau aniaya itu." Wah, rupanya sinar kemuliaan itu ada Yesus yang bertemu langsung dengan Saulus.
Sejak perjumpaan itu, Saulus yang melihat sinar kemuliaan Kristus, dia rebah ke tanah, matanya menjadi buta. Dikatakan tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Dan teman-temannya menuntunnya berjalan ke kota Damsyik. Ya, jadi saat dia ingin berjalan ke kota Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Iya, yang membuat matanya menjadi buta. Nah, pertanyaannya adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ia buta, apa yang bisa dia lakukan? Kita lanjutkan ceritanya. Ketika Saulus dalam keadaan buta tiba di kota Damsyik, dia merenungkan akan kehidupannya. Dan rupanya ketika dia berada di kota Damsyik, ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk menyembuhkan Saulus. Siapakah dia? Dia adalah Ananias. Kemudian Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Iya, Ananias diperintahkan Tuhan untuk menumpangkan tangan kepada Saulus agar dia dapat melihat lagi. Dan akhirnya ketika sudah didoakan oleh Ananias, Saulus matanya kembali melihat dan Saulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah itu namanya diganti menjadi Paulus. Iya, jadi dari Saulus penganiaya Kristus kemudian menjadi Paulus yang menjadi pengikut Kristus yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Setelah itu Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Ya, luar biasa adik-adik ya. Setelah Saulus yang tadinya sangat jahat menganiaya orang percaya, pengikut Kristus, kemudian dia bertobat menjadi Paulus, dia menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, berdoa dan belajar firman Tuhan. Dan bukan cuma itu, akhirnya Barnabas dan Paulus bersama-sama memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang artinya bahwa Saulus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan sore hari ini. Ada hal apa yang kita pelajari? Yaitu hal yang luar biasa, di mana dari seorang Saulus, yaitu siapa tadi Saulus? Penganiaya Kristus atau orang percaya, baik laki-laki maupun perempuan, dia aniaya, dia masukkan di dalam penjara. Tetapi ada pertobatan yang luar biasa, di mana ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami kebutaan, kemudian dia merenungkan akan hidupnya, dan kemudian ada pemulihan yang Tuhan adakan, mujizat yang Tuhan adakan untuk Saulus. Kemudian dia menjadi orang percaya yang kemudian namanya menjadi Paulus. Iya, Paulus adalah pengikut Kristus. Nah, seperti firman Tuhan juga dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah kehidupan daripada Paulus. Yang lama sudah berlalu, dia sebagai penganiaya Kristus itu sudah berlalu. Dia namanya dirubah menjadi Paulus, dia menjadi pengikut Kristus yang terus bersaksi dimanapun dia berada. Iya, dia belajar kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya, dia berdoa kepada Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan dilakukan kebenaran firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, itu juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, ketika kita menjadi orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, kita boleh menjadi saksinya, memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada teman kita, kepada saudara kita, ya, kepada siapa saja yang kita temui, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus.
Ya, jadi beritakan kebenaran firman Tuhan dimanapun adik-adik semua berada. Dan biarlah adik-adik juga boleh menjadi berkat, baik di dalam perkataan kita maupun tingkah laku kita. Menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang takut Tuhan, dan menghormati orang tua. Itulah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengarkan dan saksikan pada saat ini. Kiranya semuanya memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang terus menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang-orang di sekitar kami, dan menyenangkan juga orang tua kami. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dimanapun kami berada, kami terus menjadi berkat. Tuntun kami Tuhan seturut dengan kehendak. Lindungi kami Tuhan dan berkati terus kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Baik, dengan demikian kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer di nomor rekening sekolah minggu yang ada di bawah ini. Nah, ayo adik-adik, sebelum kita memberi persembahan, kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap apa yang kami persembahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Kita akan masuk ke dalam doa penutup untuk ibadah kita sore hari ini yang akan dipimpin oleh Kak. Selamat sore adik-adik. Kita mengucap syukur dan terima kasih. Kita sudah selesai ibadah sekolah minggu melalui online dan kita tutup ibadah kita. Sebelumnya kita mendoakan teman kita yang ulang tahun, yaitu Minet Jenika Sahu Silawena, tanggal lahir Malang tanggal 5 Mei 2021. Kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kami pada sore hari ini untuk kami bisa mengikuti ibadah online. Berkati juga kakak-kakak yang sudah melayani pada sore hari ini. Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, rumah tangga mereka diberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman kami yang online. Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, juga kedua orang tuanya. Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya yang ulang tahun. Tuhan juga memberkati kesehatannya, kepintaran, kekuatan daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan turun atas kehidupannya. Orang tuanya diberkati, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan turun atas keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri kepada kami pada sore hari ini. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.